Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala SMTV. Dan kali ini pemirsa SMTV tentunya ada yang berbeda, ada yang spesial. Di studio sudah kedatangan dua orang narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda pemirsa SMTV. Ini salah satu BUMD di Kabupaten Sumedang, yakni PT Kampung Makmur Perseroda akan melaksanakan agenda penjualan saham dalam bentuk simpanan atau portable. Nah, itu tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti yang sudah dijanjikan tadi, bahwa di studio pada malam hari ini sudah kedatangan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama tentu saja sudah hadir bersama kita, ada Direktur PT Kampung Makmur, ada Pak Hendri Haryanto SE. Apa kabar Pak Hendri? Alhamdulillah David, baik. Alhamdulillah, segar sekali ya malam hari ini. Harus segar. Selalu semangat. Dan tentunya yang tidak kalah semangat nih pemirsa SMTV yang sudah tidak asing lagi nih dengan beliau, salah seorang politisi dan juga birokrasi, ini senior ya. Dulunya seorang birokrasi, nah sekarang menjadi politisi di Kabupaten Sumedang. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumedang. Ada Dr. Andes Haji Didi Kurdi Salka Saputra MSI. Kumaha damang Pak Haji? Iya. Mangga, pemirsa SMTV, seperti yang sudah tadi dijanjikan bahwa untuk tema talk show kita pada malam hari ini mengenai penjualan saham dalam bentuk simpanan atau portable dari PT Kampung Makmur. Nah, kita akan berbincang dengan direkturnya langsung nih bagaimana alasannya kenapa PT Kampung Makmur mengambil keputusan seperti itu. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, setelah jeda akan kita lanjutkan masih di Balai Sawala SMTV Eces Pisan. Kita bunyi-bunyi wae. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih dalam program Balai Sawala SMTV, tentunya masih bersama dengan PT Kampung Makmur Perseroda dan juga Pak Dewan di sini sudah hadir. Kita akan membahas mengenai bagaimana penjualan saham dalam bentuk simpanan atau portable dari PT Kampung Makmur Perseroda. Kita langsung saja ke direkturnya nih, ada Pak Hendri di sini. Pak Hendri, kenapa nih alasan yang paling mendasar kenapa PT Kampung Makmur mengambil keputusan untuk menjual saham begitu, seperti apa? Baik, terima kasih David, para pemirsa sekalian. Jadi sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kami Kampung Makmur ini bentuknya itu perusahaan daerah perseroda. Perusahaan daerah itu kan ada dua, ada Perumda, ada Perseroda. Ada Perseroda. Kalau Perumda itu kan 100% kepemilikannya itu oleh Pemkab, seperti layaknya Bank Sumedang dan PDAM. PDAM, Tapi betul. kalau bentuknya Perseroda itu bisa dimiliki oleh swasta atau publik, tapi maksimum 49%. 51%-nya itu harus dimiliki oleh Pemkab Sumedang. Kemudian yang kedua, dari rencana bisnis kita sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2020 yang kemarin baru diresmikan, bahwa Kampung Makmur ini bergerak di multisektor, ada 6 sektor, yang mana sebagian besar itu proyek-proyeknya proyek-proyek strategis, seperti KEK, kemudian Tol Cisumdawu, ada PLTA Wado juga, yang secara nominal investasinya cukup membutuhkan dana yang besar, Tevi. Ya. Sedangkan kemarin kami alhamdulillah disupport dari Pemkab Sumedang, diberikan modal penyertaan modal berbentuk aset 34,5 miliar dan berbentuk uang tunai 2,5 miliar. Nah, ini mungkin dari dana yang sudah ada kami gunakan hanya untuk bisnis yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, agar bisa menstimulus untuk rencana bisnis jangka panjang itu, maka manajemen berinisiatif untuk melakukan alternatif lain dalam hal kebutuhan modal dengan cara penjualan saham ke publik. Supaya apa? Supaya kami tidak terlalu membebani APBD dari pemerintah setiap tahunnya, yang kita tahu semuanya terbatas gitu. Nah, jadi seperti itu esensinya, Teh. Iya, dan seperti yang kita ketahui juga pemirsa SMTV bahwa sumber modal nih dari BUMD ini salah satunya yang tadi penyertaan
permintaan modal dari pemerintah daerah, kemudian juga bisa berupa hibah, bisa berupa pinjaman, atau sumber keuangan lainnya, asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya mungkin ini satu, bisa menjual saham. Nah ini ke Pak Dewan sendiri nih, kalau dari sisi regulasi nih, karena baru ini pertama mungkin ya di Kabupaten Sumedang, salah satu BUMD yang melaksanakan agenda penjualan saham ke publik. Itu seperti apa nih Pak Dewan? Saya kira saya akan kembali ke kelembagaan PT Kampung Makmur ini sudah lama dibentuk tahun 2012 dengan Perda nomor 5 tahun 2012, tapi kemudian hidup segan mati tak mau. Jadi setelah dibentuk, mungkin kalau bahasa organisasi itu tukcing, begitu dibentuk cicing gitu, tidak bergerak. Kemudian pada saat kemarin akan dilakukan pembenahan, regulasi kebijakan di pusat itu berubah, sehingga harus ada penyesuaian Perda 5 2012 kemudian ditinjau ulang dan kemudian kenyataannya harus dicabut. Perda yang kemudian mencabutnya adalah Perda 8 tahun 2020, tanggalnya juga tanggal 8 Desember tahun 2020. Jadi kemarin ditetapkan tentang PT Kampung Makmur Perseroda dengan nama tambahan Perseroda. Dulu PT Kampung Makmur saja, karena memang di undang-undangnya di PP-nya tidak terlalu menekankan untuk ada embel-embel Perseroda. Nyambung ke penyertaan modal dasar itu ditetapkan di Perda itu ditetapkan, tapi kemudian harus diturunkan di anggaran dasar. Anggaran dasar itu harus menyebutkan modal dasar. Modal dasarnya 100 miliar. Yang kemudian dirubah. Awalnya 10 miliar. Ya, itu yang 10 miliar itu yang Perda 5 2012 ya, 5 2012. Kemudian dalam perubahan di Perda 8 2020 itu 100 miliar. Ketentuannya 51% itu harus milik Pemda. Sekurang-kurangnya. Sementara modal luar, pihak ketiga, baik perorangan maupun badan usaha lainnya itu maksimal atau setinggi-tingginya 49%. Kalau saja 100 miliar modal dasar itu sudah ditetapkan yang kemudian mengacu pada ketentuannya, berarti modal yang ditempatkan tanpa ada basa-basi minimal 51 miliar. Di Perdanya tidak disebutkan. Seharusnya mungkin diturunkan di anggaran dasar, disebutkan bahwa modal yang ditempatkan, atau bahkan di Perda seharusnya. Di Perda itu harusnya disebutkan modal yang ditempatkan dari Pemda itu 51 miliar kan gitu, atau 60 miliar atau 70 miliar kan gitu, artinya minimal 51 miliar, 51%. Kemudian dalam perumusan Perda kemarin, saya memang termasuk anggota pansus, tapi di ujung memang karena ada hal-hal yang tidak bisa saya kuasai, terpaksa saya memang tidak bisa ikutan finalisasi dalam proses pembahasan. Raperda awalnya 20 halaman lebih, pasalnya 30-an lebih. Ya, sekarang gitu. Yang sudah pengtus berapa? Setelah pengtus itu hanya 8 dengan penjelasannya. Tapi lebih simpel begitu, lebih simpel, tapi ada hal-hal yang hilang. Di modal, di permodalan yang menyebutkan modal dasar itu 100 miliar, sekurang-kurangnya
milik Pemda itu 51% dan setinggi-tingginya milik pihak luar itu 49%. Kemudian ada ayat berikutnya bahwa kepemilikan modal dari Pemda berupa penyertaan modal yang ditetapkan, penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Sementara yang modal dari pihak luar tidak disebutkan. Padahal di rumusan awal di Raperda itu panjang ceritanya, pasalnya, ada, ya? pasal dan ayatnya panjang. Bahkan saya menganggapnya terlalu panjang memang. Jadi kalau melihat seperti itu, sekarang Kampung Makmur ada sosialisasi untuk penjualan saham nih dari DPRD, menyikapinya bagaimana nih Pak? Saya berpendapat seharusnya kemarin itu ada Perbub, Perbub yang mengatur tentang penyertaan modal dari pihak ketiga dalam bentuk saham-saham itu, yang tadinya awalnya di Raperda, harusnya diturunkan ke Perbub, diturunkan ke Perbub. Oleh karena itu, Bung Henry, direktur ini, sejauh mana ketentuan saham yang tadinya di Raperda, di rancangan Perda, sekarang hilang. Cerita saham itu hilang, bahkan bagaimana pihak ketiga ingin masuk ke PT Kampung Makmur untuk membeli saham, itu tidak ada. Kemarin memang ada berkaitan dengan kepegawaian. Saya pikir memang dari awal saya sudah mengatakan urusan kepegawaian itu urusan keputusan direktur, bukan urusan Perda, apalagi keputusan bupati. Itu oke, udah di-drop. Tapi urusan saham ini hilang sama sekali. Yang ceritanya seperti apa? Di pasal permodalannya tidak disebutkan pengaturan lebih lanjut tentang modal pihak ketiga ditetapkan dalam peraturan bupati misalnya. Ya. Kalau untuk pihak ketiga nih Pak Henry, kan sekarang mau sosialisasi untuk penjualan saham. Siapa saja nih yang boleh membeli saham dari PT Kampung Makmur? Ya, baik, terima kasih David, Pak Haji Didi juga. Jadi saya tanggapi sedikit ya. Jadi itulah perbedaannya memang perusahaan daerah yang berbentuk Perumda dengan Perseroda. Jadi kita yang Perseroda ini ada Undang-Undang Perseroan Terbatas tadi nomor 40 tahun 2007. Itu memang memberikan kewenangan kepada komisaris dan direksi perseroan untuk bisa membuat semacam peraturan direktur yang memuat di dalamnya bagaimana mekanisme tata laksana apabila perseroan akan melakukan penjualan saham ke publik. Nah, di situ dasar hukum internal manajemennya. Jadi kami sudah melakukan menerbitkan semacam peraturan direktur yang mana di situ di dalamnya sudah disetujui dan diketahui oleh komisaris. Dalam hal ini komisaris Kampung Makmur ini sebagai representatif dari pemerintah Kabupaten Sumedang, mewakili bupati sebagai pemilik saham. Nah, sehingga ini bisa lebih fleksibel lagi. Adapun nanti ketentuan teknis terkait bagaimana mekanisme, siapa saja yang berhak atau ditawarkan untuk membeli saham, itu ada dalam term of reference atau TOR kita, itu detail sekali di dalamnya. Jadi baik perseorangan maupun badan usaha itu bisa untuk melakukan pembelian ke PT Kampung Makmur. Nah, ini sedikit berbeda dengan pola perusahaan yang sudah go public. Kita penjualan saham perdana ini bukan namanya IPO atau Initial Public Offering yang mensyaratkan memang harus langsung didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia. Ini kita sifatnya private placement. Jadi lebih simple dan mungkin bisa lebih kita batasi gitu, bahwa nanti si pemilik saham ini jumlah tertentu kan. Kalau untuk yang go public itu minimum harus sekitar 200 sampai 300 pemilik saham, pembeli saham. Kalau ini mungkin bisa di bawah itu, bahkan mungkin sekitar ya 5-10 pemilik saham juga sudah cukup gitu, kalau nanti kebutuhan kita akan tambahan modal sudah bisa terpenuhi. Seperti itu. Ya, ini untuk tambahan modal mungkin nih Pak Dewan, kaitan juga tadi dengan penyertaan modal yang diberikan dari pemerintah kabupaten juga ini nilainya terbatas. Nah, ini melihat hari ini PT Kampung Makmur sudah
melakukan sosialisasi untuk penjualan saham, siapa saja ternyata boleh, baik perseorangan maupun badan usaha. Salah satunya mungkin tadi Pak Haji untuk menambah modal. Nih dari DPRD nih, dari segi pengawasan nih seperti apa nih, terutama untuk Kampung Makmur? Kembali saya juga ingin komentari. Ada ayat atau pasal yang hilang. Jadi seharusnya kalau itu memang secara kewenangannya diatur oleh direktur, maka kemudian di Perda juga disebutkan tentang tata cara dan mekanisme pembiayaan atau permodalan dari pihak ketiga diatur lebih lanjut oleh direktur PT Kampung Makmur. Ini hilang, memang ayatnya hilang sama sekali. Yang tadinya sahamnya di Perda, di Raperda itu saham mengenai ngatur saham itu. Kemudian pada saat finalisasi di Pemtus itu hilang itu siapa yang ngatur saham dari pihak ketiga. Nah, yang ingin saya ingatkan kepada direktur PT Kampung Makmur, sementara berarti modal yang ditempatkan anggap saja karena itu tidak ada catatan penetapan berapa modal yang ditempatkan dari Pemda. Saya anggap 51%, artinya 51 miliar. Berarti pihak ketiga baik perorangan maupun perusahaan, badan usaha itu hanya boleh setinggi-tingginya 49%. Sementara modal yang sudah di store berarti 37 miliar, 34,5 dalam bentuk aset dan 2,5 dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu barangkali kalau juga analoginya dengan modal di setor, maka kemudian dari pihak ketiga direktur PT Kampung Makmur Perseroda ini tidak boleh melebihi 34 miliar. Karena harus di bawah 37 miliar. Nah, sementara kembali ke urusan tadi, saham hari ini yang ditawarkan oleh PT Kampung Makmur mungkin istilahnya saham preference. Saham preference itu berbeda dengan saham biasa. Saham biasa yang go public dengan tentu saja kepercayaan publik. Nah, sementara ini saham preference ini lebih cenderung investor-investor yang berminat, yang memang punya perkiraan bahwa usaha ini perspektif. Perspektif. Nah, tinggal barangkali PT Kampung Makmur ini direktur dan rengrengan direksinya ya memang sejauh mana melobi pihak-pihak ketiga yang pemilik modal untuk bisa tertarik membeli saham beli saham lah. Termasuk Sahamnya untuk investasi saham preference yang nanti haknya juga berbeda dengan pemilik saham biasa. Nah, itu tentunya akan kita bahas nih pada malam hari ini pemirsa SMTV, seperti apa nanti ketentuan-ketentuannya yang juga untuk Anda bagi yang berminat nih untuk membeli saham atau berinvestasi di PT Kampung Makmur baik perseorangan ataupun badan usaha. Untuk berkonsultasi terlebih dahulu boleh bergabung bersama dengan kami, bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811 247 378. Sesaat lagi jangan kemana-mana, sebelum jeda akan kita lanjutkan kembali masih di Balai Sawala SMTV HS Besar.